Shalom sahabat BMC dan semua kekasih Tuhan. Siap bersaat teduh hari ini? Amin. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau jadikan dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kesempatan hidup kami hari ini Tuhan. Kami ingin melakukan yang terbaik bagi-Mu hari ini. Kau berikan firman-Mu Tuhan, menuntun setiap kami dan menguduskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul saat teduh kita hari ini adalah otomatis tanpa dosa. Ini adalah suatu pertanyaan saudara, di mana mungkin saudara dan saya bertanya di dalam hati kita. Apakah kita sebagai orang percaya yang sudah dikuduskan, dibenarkan, kita hidup otomatis tanpa dosa? Sebentar lagi kita akan masuk di dalam peristiwa atau peringatan tentang Jumat Agung. Korban Yesus itu hanya satu kali di Kalvari untuk menguduskan setiap kita untuk selama-lamanya saudara. Ibrani 10 ayat 10 sampai 10 dan 14 demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Wow, kita harusnya berterima kasih, bersyukur karena korban Yesus yang diberikan buat kita di Kalvari, di atas kayu salib, untuk menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya saudara. Kita mempunyai satu identitas ya, dari orang yang cemar, dari orang yang berdosa menjadi orang yang kudus, dibenarkan. Dan kita nggak bisa mengubah identitas kita dengan berbuat baik, mengubah perilaku kita. Tiap hari kita tidak melakukan dosa saudara. Tetapi ingat, identitas yang diberikan Tuhan buat kita sebagai orang-orang yang dibenarkan, yang sudah dikuduskan, itu hanya oleh korban darah Kristus di atas kayu salib buat setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dibenarkan, setelah kita dikuduskan selama-lamanya, pertanyaannya, kita sebagai orang percaya, apakah kita menjadi orang-orang yang kebal akan dosa? Kita tidak lagi berbuat dosa, otomatis tidak berbuat dosa. Tidak bisa saudara. Tiap hari kita bisa hidup, apakah kita bisa hidup tanpa khilaf? Kita tidak pernah tidak berbohong dalam hidup kita. Kita tanpa khilaf setiap waktu, setiap hari baca firman, berdoa, saat teduh tidak pernah bolong. Apakah kita sebagai suami atau sebagai istri selalu menghormati pasangan kita? Kita sebagai bawahan dengan atasan yang tidak pernah marah atau sewenang-wenang kepada bawahannya, atau sebaliknya bawahan yang selalu menghormati atasannya. Kita tidak bisa selalu kebal terhadap dosa saudara. Tiap hari kita bisa melakukan kebohongan. Tiap hari kita bisa menyakiti hati Tuhan. Tiap hari kita bisa menyakiti sesama kita. Tiap hari kita bisa berbuat salah karena kita tidak kebal terhadap dosa. Nah, apakah itu artinya bahwa kita tidak bisa hidup di dalam kekudusan? Saudara, di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara, hanya Tuhan Yesus yang sebagai manusia yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat cela. Dia betul-betul Allah yang kudus dan 100% manusia dan 100% Allah. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah
hidup kudus itu mungkin kita lakukan, saudara. Yang harus kita lakukan, hal yang pertama yang ingin saya bagikan kepada saudara, kita harus tahu identitas kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus tahu identitas kita. Siapa hidup kita? Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah Kristus. Itu hal yang pertama yang mutlak kita lakukan, saudara. Dan yang kedua, lakukan terus kebenaran atau firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 ya, berkata seperti ini. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bahkan di Ibrani 10 ayat 26 sampai 27 demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jelas di sini, saudara, jangan pernah kita sengaja untuk berbuat dosa. Jangan pernah kita senang atau kita nyaman menikmati hidup di dalam dosa. Mentang-mentang kita sudah tahu bahwa identitas kita adalah orang yang kudus, orang yang benar. Kita seenaknya saja berbuat dosa, sengaja berbuat dosa. Tetapi saudara, kita memerlukan ketekunan untuk melakukan kehendak Allah. Ayatnya ada di Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Waktu kita melakukan firman atau kebenaran Allah, barulah kita menerima semua yang dijanjikan Allah dan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, saudara, jika kita enggak tekun untuk hidup di dalam kebenaran, bahkan kita menolak kebenaran, kita sengaja hidup di dalam dosa, jangan mimpi janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Jangan mimpi hidup kita diberkati. Jangan mimpi kita sehat. Jangan mimpi kita dapat kesembuhan, pemulihan, bahkan dimuliakan Allah. Itu semua cuma mimpi. Tetapi kalau kita terus hidup di dalam kebenaran, kita tahu identitas kita sebagai orang-orang yang benar, dikuduskan, orang-orang anak-anak terang, maka percayalah setiap janji Allah pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Diberkatilah setiap kita yang mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur karena kami adalah anak terang. Kami bersyukur bahwa identitas kami adalah orang yang dibenarkan, dikuduskan oleh darah Kristus, dan korban Yesus hanya satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi kami juga tidak mau menyia-nyiakan korban Kristus, karena tidak akan ada lagi korban untuk menghapus dosa kami. Apa yang harus kami lakukan? Kami harus tahu identitas kami. Kami anak terang, kami orang yang benar, kami orang yang kudus. Sebab itu kami harus terus melakukan kebenaran seperti yang Engkau mau. Maka setiap janji yang Engkau berikan itu pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman itu dalam hati kami. Roh Kudus, jelaskan itu, firman itu untuk menuntun hidup kami hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Anak-anak terang, anak-anak kudus, anak-anak yang sudah dibenarkan mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya Engkau menerima janji
dan diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Katakan amin. Tuhan memberkati.